Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A Paralel B ingin menjelaskan tentang praktikum kami yaitu mikroskop. Sebelumnya, saya Revita Adipasti NPM 51. Saya Firdaus Nizam, NPM 50. Materi kali ini kami akan menjelaskan yang pertama pengertian mikroskop, jenis-jenis mikroskop, prinsip kerja mikroskop, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mikroskop, gambar dan fungsi bagian mikroskop, perbedaan mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Selanjutnya, ada aplikasi dari mikroskop, lalu faktor yang mempengaruhi mikroskop, bentuk-bentuk bakteri, prosedur percobaan, dan hasil dari percobaan. Yang pertama, mikroskop. Pengertian dari mikroskop yaitu sebagai salah satu peralatan yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Terdapat banyak jenis tergantung dari kemampuannya. Dari jenis perbesaran objek, mikroskop cahaya monokuler sederhana biasanya memiliki perbesaran lensa objektif maksimum sampai 100 kali. Selanjutnya, ada jenis-jenis mikroskop. Nah, jenis mikroskop ini ada mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya memiliki perbesaran maksimal 1000 kali. Mikroskop cahaya memiliki 3 dimensi lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan lensa kondensor. Sedangkan mikroskop elektron yaitu mikroskop yang mampu melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali. Selanjutnya, prinsip kerja mikroskop. Prinsip kerja mikroskop yaitu cara kerja dari mikroskop optik adalah dari cahaya lampu yang dibiaskan oleh lensa kondenser. Setelah melewati lensa kondenser, sinar mengenai spesimen dan diteruskan oleh lensa objektif. Lensa objektif ini merupakan bagian yang paling penting dari mikroskop, karena dari lensa ini dapat diketahui perbesaran yang dilakukan mikroskop. Sinar yang diteruskan oleh lensa objektif ditangkap oleh lensa okuler dan diteruskan pada mata atau kamera. Pada mikroskop ini mempunyai batasan perbesaran yaitu dari 400 kali sampai 1400 kali. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan mikroskop. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, pastikan menempatkan mikroskop pada meja datar, kokoh, dan stabil untuk menghindari guncangan. Yang kedua, tempatkan mikroskop pada ruangan yang kering dan memiliki suhu ruangan, tidak lembab dan tidak terlalu panas di siang hari untuk menghindari timbulnya jamur pada bagian lensa. Selanjutnya, matikan lampu mikroskop jika sudah tidak digunakan dan putuskan hubungan listrik dengan cara mencabut kabel power dari stop kontak listrik. Yang keempat, tutup mikroskop dengan kain penutup jika wilayah sekitar laboratorium menimbulkan debu yang berlebih. Lalu selalu bersihkan mikroskop setelah Anda menggunakannya untuk menghindari noda ataupun jamur. Gunakan mikroskop secara bijak, lakukan pengamatan objek dengan cara yang hati-hati, baik saat memutar revolver untuk memilih lensa objektif maupun ketika memutar makrometer dan mikrometer. Selanjutnya, gambar dan fungsi mikroskop. Di sebelah kiri ini ada gambar dari mikroskop, di mana bagian A adalah lensa okuler yang berfungsi untuk membesarkan kembali bayangan yang dihasilkan dari lensa objektif. Yang di gambar kedua itu yang B yaitu tabung mikroskopi, yaitu menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler pada mikroskopi. Untuk bagian C yaitu revolver, mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan oleh pengamat. Untuk yang poin D, lensa objektif perbesaran lemah, membentuk bayangan dengan perbesaran yang lemah. Untuk poin E, lensa objektif perbesaran kuat, membentuk bayangan dengan perbesaran yang kuat. Untuk yang F, yaitu meja mikroskop, untuk meletakkan objek yang tidak diamati. Selanjutnya ada untuk yang G yaitu klip untuk menjepit preparat. Yang H yaitu kaki mikroskop untuk penyangga menjaga mikroskop agar tetap pada tempat yang diinginkan. Yang I ada cermin yaitu menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima oleh mikroskop. Diafragma J mengatur banyak sedikitnya cahaya masuk objek yang diamati. Dan yang K ada lengan mikroskop yaitu tempat pengamat ketika memegang mikroskop.
Yang L ada pemutar halus, yaitu menaik turunkan preparat dengan lambat. Dan yang terakhir ada M pemutar kasar, yaitu menaik turunkan preparat dengan cepat. Selanjutnya, perbedaan mikroskop cahaya dan elektron. Untuk mikroskop elektron sendiri menggunakan statik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan serta gambar. Memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Mikroskop elektron ini menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi elektromagnetik yang lebih pendek dibandingkan mikroskop cahaya. Selanjutnya ada aplikasi dari mikroskop. Yang pertama pada bidang medis, yaitu biasanya mikroskop digunakan untuk meneliti darah dan meneliti vaksin. Yang kedua ada di bidang pabrik, yaitu biasanya untuk penelitian limbah pabrik dan kandungan unsur. Dan yang terakhir ada di laboratorium, biasanya untuk meneliti kandungan produk. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor lensa. Yang pertama, bila titik fokus kedua lensa tidak sama, maka akan mempengaruhi bayangan benda. Lalu yang kedua ada intensitas. Intensitas mempengaruhi gelap terangnya hasil bayangan mikroskop. Lalu yang terakhir ada pencahayaan. Pencahayaan yang tepat adalah cahaya yang memiliki daya tembus paling besar, misalnya pada warna ungu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari bakteri. Ada 4 bentuk bakteri. Yang pertama ada kokus, yaitu bakterinya berbentuk bulat seperti pada gambar. Lalu ada basil, yaitu bakteri berbentuk batang atau silinder. Lalu ada spiral, yaitu bakteri berbentuk batang bengkok atau melingkar. Dan yang terakhir ada filamen, yaitu bakterinya berbentuk benang atau filamentus. Selanjutnya ada prosedur. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama ambil objek gas yang telah dibersihkan, kemudian berilah tetes aqueous. Setelah itu ambil sampel, kemudian diletakkan di atas objek gas dan ditutup menggunakan gelas. Lalu tutup rapat, jangan sampai ada gelembung di udara. Setelah itu pasangkan objek yang telah saudara buat itu pada meja preparat dan mikroskop. Setelah itu cermin disetel sehingga didapat sinar yang kuat. Bila perlu dibantu dengan lampu dop 100 watt. Setelah itu mula-mula pakailah objektif dengan perbesaran kecil objektif dan okuler masing-masing 10 kali. Lalu kita bisa lihatlah pada lensa okuler, bila belum kelihatan, putarlah skrup makro dan mikro. Bila menganggap gambar kurang besar, pakailah objektif dengan pembesaran lebih besar, yaitu 50 kali atau 40 kali. Putarlah skrup ke arah badan, menjauhi objek untuk menjaga agar okuler tidak menyinggung objek. Gambar dan amatilah hasil percobaan kita ini. Lakukan hal yang sama dengan objek tepung atau umbi atau bakteri yang lain. Selanjutnya ini adalah hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Yaitu yang pertama ada yeast, lalu jagung, dan air selokan. Lalu ada juga tepung beras, kentang, dan kapuk. Seperti pada gambar, kita mendapatkan masing-masing ciri khas tersendiri. Setelah itu ada hasil dari kapas dan bawang merah. Maka kesimpulan kita bisa dapatkan yaitu media yang memiliki inti sel hanya bawang merah, sedangkan kapas, kapuk, kentang, air selokan, yeast, jagung, dan tepung beras tidak berinti sel. Media yang berkoloni adalah kentang dan jagung, sedangkan yang lainnya tidak berkoloni. Media memiliki bentuk sendiri-sendiri, yaitu memanjang, serabut, dan bulat. Sekian yang mungkin bisa kami paparkan. Jika masih banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.